Kami berdoa kiranya Tuhan pada hari ini juga berkata-kata di dalam hati kami. Beri kekuatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman sesuai dengan rencana Tuhan. Dan semua kalimat-kalimat yang berharga di dalam hidup kami boleh masuk dan memancar di dalam hati kami untuk membersihkan hati sanubari dan membawa kami kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, yang hidup kami bersehati mengikat dan mengusir setan keluar dari tempat ini. Kiranya Roh-Mu bercahaya menggerakkan hati setiap kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita semua membaca dari Mazmur 8. Semua membuka Mazmur pasal ke-8, langsung mulai dari ayat 4 dan sampai 10. Sesudah itu baca lagi Ibrani pasal kedua. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi, sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kita membaca lagi dari Ibrani pasal kedua, ayat kelima. Ibrani pasal kedua ayat kelima. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam sebuah nas. Katanya, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit, lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Semua membaca ayat ke-8 dan seterusnya. Segala sesuatu telah Engkau taklukkan di bawah kakinya. Semua membaca. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan, dan yang mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Sampai di sini, saudara-saudara, ayat 14 saya baca sendiri, saudara memperhatikan 14 dan 15.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama seperti mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ayat 16 semua membaca bersama-sama. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Saya membaca seterusnya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ini ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sudah membaca kitab suci, kami sudah membuka firman-Mu. Tolong Tuhan sekarang buka hati kami, buka telinga kami, beri kekuatan pendengaran kami, beri kesadaran di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu yang hidup dan juga akan menghidupkan kami. Firman-Mu yang suci dan juga akan mengkuduskan kami. Firman-Mu yang benar dan juga akan membenarkan kami. Firman-Mu yang bebas dan akan membebaskan kami. Firman-Mu yang kekal dan akan memberikan hidup dan pengharapan kekal kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam ini saya bicara pasal ke-8, di mana posisi manusia. Apa yang disebut manusia? Mengapa manusia yang dicipta lebih rendah daripada Allah begitu ditilik, begitu diingat, begitu diindahkan oleh Tuhan Allah sendiri? Saudara-saudara, we are created, kita telah melihat manusia dicipta menurut peta teladan Allah dan dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Ini dua istilah mengandung arti yang dalam sekali, karena di dalam sifat kemuliaan mengandung nilai moral, di dalam sifat hormat mengandung nilai penilaian. Sistem moral dan sistem penilaian menjadikan manusia berbeda dengan semua binatang. We are a creature with a system of morality. We are alive with a system value. Maka manusia berharga sekali karena kita mengerti moral. Moral yaitu merefleksikan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di dalam kesucian, kemuliaan Allah di dalam keadilan, kemuliaan Allah di dalam cinta kasih, kemuliaan Allah di dalam kebajikan, kemuliaan Allah di dalam belas kasihan, dan semuanya ini, saudara-saudara. Dan di dalam sistem kehormatan kita bisa mengklasifikasikan apa bernilai, apa lebih bernilai, apa lebih lagi bernilai, apa paling bernilai, apa yang sama sekali tidak bernilai. Kan penilaian itu mengakibatkan kita mengklasifikasikan dari paling tinggi Tuhan Allah, paling rendah yang tidak bernilai sama sekali di dalam dosa dan harus binasa. Karena engkau bisa menilai semua, maka engkau harus pilih bagaimana menjadi manusia yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian sistem moral merefleksikan keindahan dan kebajikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sistem nilai mengakibatkan kita bisa mengevaluasi semua klasifikasi sehingga akhirnya kita mengetahui bagaimana menempatkan diri. Saudara-saudara, ini mahkota. Ini membuat engkau hormat, membuat engkau mempunyai sesuatu kedudukan yang lebih tinggi dari semua dosa, semua makhluk yang dicipta oleh Tuhan. Dan pada akhir saya berkata, nilai moral yang diwakili oleh kemuliaan, nilai daripada penilaian, sistem nilai yang diwakili oleh hormatan, dua-dua sudah rontok, dua-dua sudah gagal. Karena apa? Karena kita tidak memuliakan Tuhan.
Di dalam Alkitab mengatakan sekalian sudah berbuat dosa dan sekalian sudah mengurangi kemuliaan Tuhan. Masih ingat yang disebut keberadaan? Kalau mengalami kerusakan sebagian, maka dia selain ada, dia juga memiliki keberadaan yang tidak ada. Non-existence is now one part of the existence. The existence is now lacking something exist. So this the non-perfect existence is called sinful. Yang disebut berdosa bukan karena saya melakukan apa. Yang disebut dosa adalah sesuatu dalam hidup saya yang telah mengambil kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tidak lagi penuh di dalam hidup saya. Saya tidak lagi memiliki kesempurnaan dari kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kau berdosa karena kau mengurangi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hal apa kata yang menjadikan kami kehilangan kemuliaan Tuhan? Hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang tidak mencapai target yang ditentukan oleh Tuhan. Hal yang tidak mencapai standar yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam bahasa Greka yang disebut dosa adalah istilah namanya hamartia. Hamartia berarti tidak mengena kepada target. Waktu engkau melepaskan panah, engkau melihat dengan jelas ada satu target, lalu di situ menjadi sasaran. Lalu engkau melepaskan tanah, shoo, dia pergi terbang di tengah udara sampai akhirnya waktu kena, mereka bilang inilah sudah sukses. Ini engkau sudah genap, engkau sudah sukses mencapai target. Tapi kalau engkau tidak mencapai target, panahmu sampai dekat situ terus turun atau melampau itu akhirnya baru jatuh. Itu orang Greka menyebut sebagai hamartia. Hamartia berarti tidak kena target. Tidak kena target. Apa yang disebut dosa di Alkitab adalah hidup kita tidak menyampai target yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita mencapai taraf apa, kita tidak capai. Kita tidak memuaskan apa yang ditentukan oleh Tuhan Allah. Itu disebut dosa. Saudara-saudara, apa yang ditetapkan oleh Tuhan ditulis dalam hati nurani kita masing-masing. Kita mengetahui kita mempunyai keadaan yang harus sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Tapi kita tidak capai. Kita sendiri tidak puas kepada diri kita, bukan? Saudara-saudara, Tuhan mengetahui keadaan kita masing-masing. Hal apa yang bikin kita lepas daripada target? Hal apa yang membuat kita tidak mencapai sasaran? Itu semua Tuhan sadar, Tuhan tahu, dan Tuhan berkata kepada kita, sekalian telah berbuat dosa, mengurangi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau pakaian kotor, kita mau cuci. Kalau pakaian kotor, kita rinso, kita cuci, kita bikin bersih. Tapi saya mau tanya, kalau pikiran kotor, bisakah pakai sabun? Bisakah pakai rinso? Bisakah dicuci dengan tangan kita? Tidak bisa kan? Saudara, jangan kira kalau engkau baca buku porno engkau senang. Tahu tidak? Satu kali dia masuk, seumur hidup tidak bisa keluar. Yang bisa masuk tidak bisa keluar. Itu mesti hati-hati. Kalau engkau lihat seorang maling, wah kelihatan bagus, silakan masuk rumah. Silakan masuk rumah. Sudah dia masuk dan mau keluar, bagus tak? Bagus tak? Engkau bilang tidak apa-apa lah, jadi maling saja di rumah saya. Banyak barang papa saya, silakan curi. Saben hari engkau boleh masuk rumah, boleh terus menikmati, boleh melakukan keadaan sebagai maling. Engkau mengambil, engkau mencuri saben hari. Saya tanya, engkau mau tidak undang sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam jiwamu, masuk ke dalam hatimu, dan dia tidak mau keluar? Mau tidak? Mau tidak? Maukah undang perampok masuk rumah? Maukah undang pelacur masuk rumah? Maukah undang maling masuk rumah? Maukah undang copet masuk rumah? Kalau tidak mau, karena mereka kalau sudah masuk tidak mau keluar, engkau dorong pun tidak kuat. Engkau suruh dia pergi, tidak mau pergi. Apalagi kamu sendiri yang kasih surat penduduk boleh di rumahmu. Dia sah.
Dia resmi menjadi tamu yang diundang. Saudara-saudara, dosa sudah demikian. Kalau engkau sendiri yang undang, silakan masuk. Ada kamar untuk kamu. Saya kasih kamu surat penduduk resmi. Boleh tinggal di rumah saya. Engkau orang bodoh. Saudara tahu tidak? Porno-porno, gambaran-gambaran telanjang, dan semua yang kelihatan enak waktu dilihat, begitu masuk otak tidak bisa keluar. Nah, itu akan mengganggu terus menerus seumur hidupmu. Itu sebab kalau engkau besok dapat seorang nyonya atau seorang suami yang tidak sebagus dengan buku porno engkau membaca, engkau hidup keluarga tidak akan puas. Engkau menjual diri kepada dosa-dosa karena engkau menganggap engkau bisa mengatasi, padahal tidak mungkin. Jadi orang yang tidak mengetahui kedahsyatan dosa dan mengundang dia masuk, itu merugikan sendiri. Demikian Alkitab mengatakan semua sudah berbuat dosa dan semua sudah mengurangi kemuliaan dari Tuhan. Dan saya mau tanya, kalau sudah berdosa, bagaimana menyelesaikan? Berdosa gampang, menyelesaikan dosa tidak gampang. Merokok itu enak, sudah suka minum rokok, lalu mau melepaskan rokok itu tidak gampang. Saudara-saudara melihat orang merokok, coba yuk, 1, lalu 2, lalu 4, lalu 6, lalu 12, lalu 20. Satu hari 1 bungkus. Lambat laun 1 hari 2 bungkus. Lambat laun 1 hari 3 bungkus. Akhirnya lambat laun dibungkus. Saudara-saudara, ya. Engkau kira saya yang beli rokok, saya berkuasa. Kalau saya mau merokok, saya minum rokok. Kalau saya tidak mau, saya buang. Waktu engkau merasa, wah cilaka, ini tidak benar, rokok tidak baik. Waktu engkau mau buang rokok, rokok boleh berbicara. Engkau buang saya, ya saya buang kamu. Meskipun engkau buang saya tidak buang kamu. Cilaka, saudara-saudara. Waktu engkau mau buang rokok, rokok tidak mau dibuang. Engkau tidak cinta saya cinta kamu. Engkau bosan saya tidak bosan kamu. Engkau mau meninggalkan saya akan mengkaitkan diri dengan engkau. Tidak mau meninggalkan engkau. Coba tanya, orang pertama merokok atas kemauan sendiri, tapi waktu dia mau membuang rokok, siapa yang berhasil? Tanya. Orang minum narkoba pertama kali, lo kok jadi kayak naik kapal terbang ya, layang-layang sekarang, mengawang-awang, enak loh. Kalau engkau sudah rasa ini tidak benar, engkau mau buang, siapa yang bisa buang narkoba? Orang yang berjudi pertama kali senang, akhirnya siapa bisa buang judi? Orang main pelacur pertama nikmat, tapi siapa bisa buang pelacur? Orang yang berjudi, berdangsa, melacur, merokok, narkoba, dan minum arak dan semuanya, semua akhirnya bukan mempermainkan dosa, tetapi dipermainkan oleh dosa. Semua yang tadinya coba-coba, main-main, akhirnya bukan coba-coba, bukan memainkan sesuatu, mempermainkan jiwa sendiri. Oh pemuda-pemudi, jangan kira engkau pintar, jangan kira engkau berkuat, jangan kira engkau bebas, jangan engkau berkuasa untuk mengatur segala sesuatu di bawah kamu. Sebenarnya Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa, dia adalah budak dari dosa. Ini adalah Yohanes pasal 8 ayat ke-34. Whosoever committed sin, he will be the slave, enslavement of the sin he committed. Siapa berbuat dosa apa, dia akan menjadi budak daripada dosa yang dia perbuat. Tak ada satu orang terkecuali. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau pergi ke rumah orang narkoba, engkau coba tanya kesaksiannya, dia akan berkata kepadamu di dalam keadaan frustrasi, di dalam kecewa, tidak ada pengharap apa-apa, coba sedikit ganja, coba sedikit marihuana, coba sedikit narkoba. Ini hanya sedikit kok, kan saya orang besar, ini kan cuma berapa gram. Sesudah coba, saudara-saudara, manusia yang 100 kilo dikuasai oleh rokok yang cuma 2 gram. Manusia yang 80 kilo dikuasai oleh marihuana yang berapa gram, ganja yang berapa gram. Karena dosa
adalah kekuatan, bukan saja mengurangi kemuliaan Allah. Dosa juga adalah satu ikatan yang bikin kita tidak ada kebebasan. Orang yang berdosa akan akhirnya menjadi budak dosa, dan dosa itu akan makin berat, makin besar. Dosa itu akan mentaklukkan dia dan membuat dia tidak ada kebebasan. Saudara-saudara, engkau memikul dosamu, engkau menjadi orang yang terjerat, engkau menjadi orang yang tertekan oleh beban dosamu, dan engkau tidak bisa melepaskan. Saudara-saudara sekalian, dulu di Tiongkok ada seorang yang jenius sekali. Dia begitu pintar. Kalau dia membaca syair, dia langsung hafal. Dia kalau membaca filsafat, langsung mengerti. Orang ini dianggap jenius yang terbesar di provinsi Jiangxi. Nah, orang ini adalah Mr. Xi, yaitu Mao Zedong punya Xi. Orang ini famnya adalah Xi. Orang ini satu hari dia jatuh ke dalam narkoba, minum ganja. Setelah minum cilaka. Pintar si pintar, tetapi tidak bisa lepas ganjanya. Pintar si pintar, tapi akhirnya terbelenggu oleh ganja, dan sampai dia habiskan semua uang, tetap ketagihan. Sudah habis jual segala sesuatu, tetap dah cukup membayar. Lalu satu hari dia lagi pusing sekali, perlu ganja tapi tidak ada uang. Dia jalan di tengah-tengah jalan. Di tengah-tengah jalan dia lihat banyak orang kerubungin satu tembok. Ada apa ya? Ternyata waktu itu ada berita tembok. Waktu itu tidak ada surat kabar. Waktu itu kalau ada berita yang penting, tidak pakai TV, tidak pakai surat kabar, tulis di tembok dengan kertas yang besar sekali. Dari karena tulisannya besar, semua bisa baca. Puluhan orang bisa baca. Bisa, oh hari ini gempa bumi di kota apa. Hari ini ada perampokan apa, perkosa apa. Mereka langsung baca. Pulang sudah bisa dongeng, cerita apa yang terjadi. Itu surat kabar tembok. Bukan surat kabar sekarang, bukan internet, bukan radio, bukan televisi. Dia ikut baca di situ. Waktu dia baca di situ, dia menemukan ada satu penawaran. Karena Tiongkok dilanda oleh ganja, jutaan manusia telah dilanda oleh ganja, maka sekarang pemerintah meminta siapapun yang bisa menulis makalah menganjurkan rakyat Tionghoa jangan minum ganja, supaya bisa hentikan kerusakan itu. Orang kalau sudah baca sadar, lalu tidak mau minum ganja, menjadi orang baik. Siapa yang bisa menganjurkan dengan tulisan-tulisan yang sangat indah akan dapat hadiah. Lalu dipilih makalahnya, kalau bagus, pertama dapat berapa juta, yang kedua dapat berapa juta, yang ketiga berapa juta, yang empat dapat berapa ratus ribu. Wah, dia waktu baca-baca, dia orang apa? Dia sendiri minum ganja ya. Dia sendiri minum opium. Lalu dia lihat, loh kok ada penawaran dari pemerintah. Siapa bisa tulis makalah menganjurkan orang lain supaya tidak makan ganja, akan dikasih hadiah. Pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa. Wah, dia pikir ini kesempatan gua dapat uang. Lalu dia tulis, jangan minum ganja, padahal sendiri minum ganja. Ganja tidak baik, padahal tahu tapi jalankan dia. Ganja bikin rakyat tidak sehat. Kalau seluruh rakyat Tiongkok semua minum ganja, Tiongkok menjadi negara ganja. Nah, kalau semua minum ganja, semua orang Tionghoa menjadi bertubuh ganja. Kalau ganja terus berada di tubuh kita, kita akan lemah, akan sakit TBC, akan sakit ini, akan menjadi tidak sehat. Dia tulis, sudah tulis dia satu, tulis dia kirim ke pemerintah. Lalu dia pikir masih ada, masih bisa tulis. Bikin kedua, kirim ke pemerintah. Masih ada, dia kirim yang ketiga ke pemerintah. Masih ada, dia kirim keempat ke pemerintah. Jadi 4 makalah, semua ditulis dengan cara tulisan sedikit berbeda. Kelihatan bukan dia yang tulis. Kasih nama, umpama nama saya Tang Chonglong, tulis Tang Chonglong.
Kedua, Stephen Tong. Ketiga, Tong Chong Eng. Ketiga, Stephen Tong, Tring Tong Eng Tong, gitu ya. Dia kasih 4 nama, 4 makalah dikirim. 1, 2, 3, 4. Sastra dia baik sekali. Orang pintar sekali. Setelah dikirim 4 itu, pada 2 minggu kemudian laporan pemeriksaan makalah hasilnya diumumkan. Nomor 1, Tong Chong Eng. Kedua, Tang Chong Rong. Ketiga, Stephen Tong. Keempat, Tong Chong Eng Stephen. Nomor 1, Stephen Tong. Dia keluar ambil hadiah. Lihat suratnya, memang sama nama dikasih. Nomor 2, Tong Chong Eng. Dia keluar lagi. Keluar lagi. Ya, saya punya 4 nama kok. Ya. Dan dia dapat lagi. Ketiga, tetap dia. Keempat, masih dia. 4 terus dia ambil semua uang dari hadiah-hadiah itu. Wah, berapa juta? 10 juta, 6 juta, 3 juta, 900.000. 4 hadiah dimiliki oleh 1 orang karena sastranya hebat sekali. Tulisannya menggerakkan. Engkau kalau baca ya, ikut nangis. Kasihan ya kalau minum ganja. Kasihan. Nanti negara jadi miskin. Lalu uang habis di situ. Ganja tidak menghasilkan apa? Cuma menghasilkan penyakit. Aduh, kasihan. Kalau baca semua takut, semua rasa tidak baik. Lebih baik jangan minum ganja. Tapi bagi dia sudah tulis semua yang dia tulis. Dia tahu semua yang dianjurkan. Dia sudah tahu. Sudah begitu dapat uang. Saudara tahu tidak? Uang yang didapat itu puluhan juta. Hal pertama dia kerjakan apa? Uang itu dipakai untuk beli ganja. Loh, dia yang anjurkan orang lain jangan minum ganja. Tapi tulisan itu bukan sungguh dari hatinya. Dia tulis itu bukan suruh orang jangan minum ganja. Dia tulis itu supaya dapat uang. Kenapa dia mau dapat uang? Karena dia kehabisan uang beli ganja. Lalu uang yang didapat itu untuk apa? Untuk beli ganja. Oh, saya pada waktu masih umur 20-an, 50 tahun yang lalu, saya dengar cerita ini. Saya terus penasaran. Kenapa ya? Kenapa manusia Mr. C akhirnya menjadi orang yang CEO, saudara-saudara? Kenapa Mr. C mengetahui ganja tidak baik, menulis makalah menganjurkan orang jangan minum ganja, akhirnya dapat uang? Hal pertama yang dilakukan yaitu beli ganja karena dia diikat oleh dosa. Dia tahu tidak dosa tidak baik. Secara otak dia tahu ganja tidak baik. Secara hati dia tidak bisa menolak ganja. Setelah tangan dia harus pakai ganja, harus membius diri. Dia akhirnya mengikat sendiri dengan dosa ganja seumur hidup. Tidak bisa lepas. Oh, satu hari dia makin makin banyak, makin minum, makin banyak, makin bius, makin hebat. Dan dia menjadi krus, hampir mati. Dengar seorang mengabar Injil di tengah-tengah jalan. Di Tiongkok ya, 200 tahun yang lalu. Orang mengabar Injil berani sekali. Di tengah-tengah jalan kasih kertas besar. Mari percaya Yesus. Salibnya. Lalu mereka teriak, percayalah Yesus. Bertobatlah kamu. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Orang bilang, gila lu ya. Gak peduli gila lagi. Pokoknya percaya Yesus. Orang mengabar Injil. Lalu Mr. C juga di tengah-tengah banyak orang, puluhan orang mendengar Injil. Waktu dia dengan satu kalimat, engkau tidak bisa melepaskan diri dari dosa karena engkau dicengkeram, engkau dikuasai oleh setan. Tapi Allah sanggup. Allah mencintai kamu. Allah melepaskan engkau dari dosa. Allah mengirim anaknya Yesus Kristus menjadi juru selamat, menjadi satu-satunya Tuhan dan penebus. Dia mati bagi engkau. Dia mati di atas salib. Dia mengalirkan darahnya. Dia menyerahkan nyawanya. Dia akan melepaskan engkau dari tangan setan. Maukah engkau? Saat dia ada di tengah-tengah puluhan orang berdiri di belakang, mereka pengkhotbah itu berteriak-teriak tentang Injil, dan orang itu dari hati sedalam-dalamnya mencintai orang berdosa. Maka Mr. C terus dengar mulai mengalirkan air mata. Siapa sih saya?
Saya orang berdosa yang tidak menolong saya sendiri. Saya adalah orang berdosa yang harus binasa. Setiap kalimat yang dikatakan itu benar. Itu cermin. Itu merefleksikan keadaan saya sesungguhnya. Saya adalah orang berdosa. Tuh dia terus nangis. Di situ lalu ada orang mengatakan, maukah menerima Tuhan Yesus? Maukah dosamu diampuni? Dia mengatakan, saya mau. Tapi kalau saya datang ke depan, saya menerima Yesus, bukankah akan ditertawakan orang lain? Tapi dia bergumul terus, tidak, karena ini benar, saya perlu Yesus. Maka dia betul-betul maju ke depan, mengaku dosa, menerima Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, Tuhan menyelamatkan dia. Meskipun dia sudah sangat terpengaruh oleh ganja, hanya kuasa Allah di dalam diri Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan, bisa membersihkan hatinya, bisa memberi kekuatan untuk dia menolak ganja mulai hari itu juga. Saudara-saudara, akhirnya dia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat. Dulu berdosa sungguh-sungguh berani, sekarang bertobat sungguh-sungguh bertobat. Dulu berdosa sungguh-sungguh tenggelam, sekarang sungguh-sungguh dilepas. Dan dia berdoa kepada Tuhan, kasih kekuatan saya menolak ganja. Berdoa, baca kitab, berdoa, doa, baca kitab. Firman Alkitab setiap kalimat berbicara kepada dia. Jikalau orang mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Oh, puji Tuhan, ini benar. Dia percaya Tuhan melepaskan dia, dan dia betul-betul membersihkan diri. Tidak lagi minum ganja, tidak lagi diikat oleh dosa. Dia menjadi orang yang bebas. Dan ke gereja dia mulai juga memberitakan traktat, memberitahu kepada orang lain, percayalah Yesus, Tuhan menyelamatkan engkau, membagi traktat, mengabarkan Injil terus menerus. Mr. C akhirnya mengganti nama dia, nama yang asli dia lupakan, dia ganti nama Si Seng Mo. Si famnya dia tetap adalah sama. Seng Mo berarti mengalahkan iblis. Ya. Siapa namamu? Namaku mengalahkan iblis. Apa artinya? Mengalahkan iblis. Jadi namamu apa? Mengalahkan iblis. Mr. apa? Mr. C. The C who is the conqueror of the Satan. Si Sengmo. Lalu dia mengabar Injil, bagi traktat dari jalan ke jalan, kota ke kota, menjadi hamba Tuhan. Ini orang pintar luar biasa. Saat itu orang pintar menghina Kristen. Orang pintar congkak dan menganggap diri arogan. Tetapi si Sengmo sesudah hari itu berjalan kaki di dalam kota-kota, jalan-jalan di strat-strat, bulawat-bulawat, memberitakan Injil. Percaya Yesus, percaya Yesus. Yesus akan menyelamatkan engkau. Entah dosamu apa, tidak ada satu dosa yang terlalu berat sehingga Yesus Kristus tidak bisa mengampuni. Tidak ada teguran hati nurani yang terlalu kejam sehingga Yesus tidak bisa menyembuhkan. Engkau percaya Yesus, engkau diselamatkan. Engkau percaya Yesus, engkau dilepaskan daripada segala dosamu. Engkau diberikan kebebasan dari surga. Saudara-saudara, di kota di provinsi Jiangxi, Anhui, tempat-tempat yang lain, banyak orang menjadi orang Kristen karena dia dengan air mata menganjurkan orang kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya masih umur 20 lebih, saya mengetahui cerita ini. Saya mengetahui orang yang namanya Si Sengmo ini. Saya sangat tergerak. Dan waktu saya muda, saya juga membagi traktat satu persatu di kota Surabaya, di Probolinggo, di Pasuruan, di Malang, di tengah-tengah jalan. Sengaja beli tiket kereta api untuk pergi ke luar kota. Pak Stephen Tong mau kemana?
pergi pasuran. Ada teman di situ? Tidak ada. Mau cari siapa? Tidak cari. Mau berdagang? Bukan. Kenapa ke situ? Saya bawa 1000 traktat. Di kota itu saya bagi satu persatu. Anjur orang percaya Yesus Kristus. Terimalah Tuhan. Percaya Yesus. Terimalah Tuhan. Jadi itu menjadi hidup saya semenjak saya masih muda. Saudara-saudara. Karena apa? Karena kita sudah mengurangi kemuliaan Tuhan. Kita sudah mengulangi kehormatan Tuhan. Tuhan memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada kita, tapi sekarang menjadi orang yang sama sekali tidak ada kemuliaan. Hati kita menjadi kosong. Yang ada di dalam adalah dosa. Yang ada di dalam adalah setan. Yang ada di dalam ada kebiasaan yang jelek. Yang ada di dalam adalah pelanggaran. Yang ada di dalam adalah kenajisan. Yang ada di dalam ada pemberontakan terhadap Tuhan. Siapa saya? Saya anak pemberontak. Siapakah saya? Saya anak yang dimurkai oleh Tuhan Allah. Begitu Tuhan lihat, Dia beritahu kepada engkau, you are the rebellious son. You are the prodigal son. Engkau anak yang kehilangan. Engkau anak yang memberontak. Anak yang patut dimarahi oleh Tuhan. Hati kita penuh dosa apa? Saya tidak tahu, tapi saya berkata kepada saudara, mari kita menyatakan diri bawah X-ray dari Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus meng-X-ray ke dalam hati kita, baru kita tahu congkak, tipu, munafik, nyontek, bohong, egois, kejahatan, ketamakan, kemalasan, segala pikiran yang najis, semua kelakuan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ada pada hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, maka Alkitab berkata manusia sudah menjadi tidak beres. Siapakah manusia? Hormat dan mulia. Masih hormat? Tidak. Masih mulia? Tidak. Kenapa? Ada dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah mengurangi kemuliaan dari Tuhan. Dosa adalah mengurangi kehormatan dari Tuhan. Dosa menjadikan kita tidak lagi mewakili, tidak lagi merefleksikan Tuhan, dan kita hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam pemberontakan, hidup di dalam kemurtadan, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam egois, hidup di dalam rencana iblis, sehingga kita tidak lagi memancarkan kemuliaan dari Tuhan. Lalu seluruh umat manusia semua sama di seluruh dunia, semua orang bersalah. Karena apa? Kita lupa kita dicipta di bawah Allah dan di atas. Ingat, di bawah Allah dan di atas alam. Allah di atas. Dunia diciptakan, manusia di sini. Lalu alam di bawah. We are created in between God and nature. Aku melihat segala sesuatu yang kau ciptakan, lalu bertanya, siapakah manusia? Sehingga engkau menilik, engkau mengingat, dan engkau mengindahkan dia. Tapi sekarang manusia sudah menjadi terbalik. Karena apa? Kita menjadi begini. Saudara lihat gambaran yang abnormal ini. Kita menjadi begini. Kita mementingkan alam di atas, Allah di bawah. Pada waktu kita terbalik, lalu kita mengatakan, baru saya tahu alam di atas, Allah di bawah. Padahal Allah tidak pernah menjadi di bawah. Alam juga tidak pernah menjadi di atas. Yang sungguh-sungguh terjadi bukan alam di atas, Allah di bawah. Yang sungguh terjadi ada, kita sudah jungkil balik. Mengerti? Setelah kita jungkil balik, kita menginjak Tuhan Allah. Ateis, saya tidak percaya ada Allah. Lalu hidup untuk apa? Cari uang, cari harta, cari alam, cari seluruh yang dicipta Allah. Tapi bukan mencari Allah sang pencipta. Kesulitan bukan karena Allah berubah. Kesulitan bukan karena alam berubah. Kesulitan bukan karena mereka menjadi berubah posisinya. Kesulitan adalah kita jungkil balik. Saudara-saudara, pada waktu kita yang jungkil balik, kita kira alam di atas, kita kira Allah di bawah. Padahal kita sendiri yang putar. Sekarang kalau saudara saya melihat Anda di depan saya, lalu saudara saya mengatakan, loh kenapa Anda pindah?
Kenapa pindah? Engkau bilang, apa? Kita dah pindah. Saya bilang, pindah. Engkau sekarang pindah. Jangan pindah. Engkau bilang, siapa pindah? Saya bilang, engkau pindah. Engkau bilang, saya dah pindah. Coba lihat, bagaimana pindah? Loh, tadi kamu di depan saya. Sekarang kau pergi ke belakang saya. Ayo jangan di belakang dong, di depan saya. Engkau bilang, kau gila sendiri. Kita tidak ada yang pindah. Yang pindah adalah kamu sendiri. Waktu saya pindah, akhirnya saya membelakangi kamu. Saya bilang, tolong jangan pindah. Jangan di belakang saya. Putar ke depan saya. Engkau bilang, tahu tidak, yang pindah kamu. Saudara-saudara, setiap kali manusia merasa Allah berubah, adalah salah ngerti. Allah tidak berubah. Yang berubah siapa? Manusia. Engkau yang berubah, engkau yang berontak, engkau yang putar balik, engkau yang telah membantah, engkau yang telah melawan, engkau yang meninggalkan Tuhan sehingga dia di belakang. Lalu engkau mengatakan, Tuhan, kenapa engkau ke belakang? Di depan saya dong, di atas saya. Tuhan bilang, I never change. The only thing change is you yourself. Because you change, so your position is now different from what have been the original order which I created. Aku pertama-tama menciptakan kamu bukan begini. Allah di atas, alam di bawah. Tapi kita yang berubah, akibatnya kita kira Allah di bawah, alam di atas. Berapa banyak orang mementingkan materi lalu menginjak-injak Allah. Berapa banyak orang mencari uang lalu tidak lagi ke gereja. Berapa banyak orang mengindahkan pelacur dan tidak mau baca kitab suci. Berapa banyak orang mau merokok, mau narkoba, mau menikmati tubuh dengan sebebas mungkin, tapi tidak mau diikat oleh pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, we change, not God. God never change. God always above. The nature always below. But when we turn upside down, we step on God and we pursue the material world. Saudara-saudara, sejak remaja mengertilah ordo yang terbalik seperti ini. Semenjak remaja engkau sadarlah yang berubah adalah dirimu, bukan Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, saya mau bertobat. Waktu engkau bertobat, Tuhan akan membalikkan engkau. Tuhan akan putar balik sehingga mengerti bahwa Allah di atas saya dan alam di bawah saya. Seks, makanan, materi, uang, harta benda, nafsu, sebuah dosa itu harus kita injak dan kita menyembah Tuhan. Bukan kita menginjak Tuhan dan kita menyembah, bersembah sujud kepada dunia materi yang dicipta oleh Tuhan. Saudara-saudara, pembalikan ini hanya dimungkinkan oleh satu hal. Di dalam Ibrani pasal 2 sampai hari ini tidak pernah melihat manusia sudah menaklukkan ikan, burung, binatang melata di angkasa, di bumi, dan di laut. Kenapa? Karena we never achieved the original planning of God. Kita tidak pernah mencapai target. Kita tidak pernah memuaskan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena kita telah merubah semua itu. Itu sebab Tuhan berkata, engkau anak Adam gagal. Karena Adam gagal, keturunan gagal, semua gagal. Stephen Tong gagal, Billy Graham gagal, pendeta-pendeta gagal, majelis gagal, semua manusia gagal semua. Maka saya mengutus manusia yang akan mengalahkan kegagal turun ke dunia. Saya mau tanya, adakah seorang manusia yang mengalahkan semua dosa? Adakah seorang manusia yang mengalahkan semua kegelapan? Adakah seorang manusia yang mengalahkan setan? Siapa? Siapa? Hanya satu. Maka Alkitab mengatakan, kita tidak lihat bahwa manusia mentaklukkan, tetapi kita melihat sementara untuk waktu yang sangat pendek. Yesus pernah turun dari surga, dari takhta Tuhan Allah yang disembah sujud oleh semua malaikat. Dia adalah Allah menjadi manusia. Nah, ini manusia berlainan dengan manusia yang lain. Di dalam Adam semua sudah berdosa, semua sudah mengulangi kemuliaan Allah, semua gagal. Maka Tuhan mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia. Ini adalah menjadi the second Adam,
the last Adam, the second man, manusia kedua, Yesus Kristus yang dipaku di atas kayu salib. Sementara kita lihat dia yang telah sementara dibuat lebih rendah sedikit dari malaikat-malaikat, dan melalui kematian dia telah unggul mengalahkan penguasa setan. Saudara bacalah Kejadian pasal 3, lalu baca lagi Mazmur pasal 8, baca lagi Ibrani pasal 2. Engkau melihat satu garis di dalam seluruh sejarah yang tuntas memberitahu rencana keselamatan dari Tuhan Allah. Only one man is successful. Only one man accomplished the will of God. Only one man is perfect. Only one man is prepared by God to be the Savior and to deliver sinners out from the darkness, from the Satan's power, and from the death. Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia menjadi apa? Adalah Allah menjadi manusia. Adalah firman menjadi daging. Adalah yang tidak terbatas datang ke dunia menjadi terbatas. Maka Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Dia adalah satu-satunya yang memancarkan kemuliaan Tuhan Allah. Satu-satunya orang yang mengembalikan kehormatan Tuhan Allah. Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Secara moral dia merefleksikan kemuliaan Allah yang asli, yang sempurna. Secara kehormatan dia telah menjadi mahkota manusia yang paling suci, yang tidak berdosa. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 8 ada satu kalimat Yesus berkata, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosa saya? Even single committing sin experience, even single work, single deed in my life which I commit the sin, show me. Nyatakanlah apakah ada dosa dalam diri saya. Saya mau tanya, berani Mencius, Socrates, Aristoteles, Plato mengatakan kalimat ini? Tidak ada satu orang yang tidak pernah berbuat dosa kecuali Yesus Kristus. Dan Yesus mengatakan, who among you can show me my sin? Even single affair, single event, I committed sin. Nyatakan, saudara-saudara, tidak ada orang lebih suci dari Yesus Kristus. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang tidak bercacat celah. Yesus satu-satunya manusia yang tidak bernoda, tidak berdosa sama sekali. Kongfucu berkata, orang suci tidak bisa lepaskan diri dari sedikit kesalahan. Orang suci masih ada beberapa butir dosanya. Senren hayo sanfenco. Orang suci seperti saya, kalau tambahkan saya umur 5 tahun sampai 10 tahun, saya akan mempelajari kitab perubahan sehingga kehilangan, lepaskan diri dari segala kesulitan kesalahan yang kecil-kecil. Orang seperti Ayub yang hidupnya suci, sempurna, dari mulut mengatakan, dosaku lebih tinggi daripada tubuhku. Saudara-saudara, semua orang paling hebat di dalam agama adalah orang yang berdosa. Hanya Yesus yang berani memberikan tantangan. Who among you can show my sin? Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku sekarang? Coba. Tantangan itu sudah 2000 tahun. Tidak ada jawaban. Ada satu hal yang saya tidak pernah mengerti, mengapa manusia menolak Yesus. Why people hate Jesus Christ? Mengapa manusia menolak? Mengapa manusia benci kepada Yesus Kristus? Satu kali saya berkhotbah di Kanada kepada 96 saintis, ilmuwan yang sangat terkemuka. Saya berkata, it is totally unreasonable, it is totally illogical that you hate Christ. Please show me
excuse. What is the reason you do not want Jesus? Mengapa engkau meninggalkan Yesus? Mengapa engkau tidak menerima Yesus? Mengapa engkau melawan Yesus? Kasih tahu saya sebabnya. Tidak ada satu orang pun di seluruh sejarah mempunyai alasan cukup membicarakan kenapa dia melawan Yesus Kristus. Saya harus berkata kepada saudara, Adam dicipta menurut beda teladan Allah? Iya. Adam mempunyai kemuliaan Allah? Iya. Adam dimahkotai dengan kehormatan Allah? Iya. Adam mulia tidak? Tidak. Adam hormat tidak? Tidak. Kenapa Adam diberikan mahkota mulia dan hormat, tidak mulia dan tidak hormat? Karena dia berdosa. Saudara-saudara. Lalu keturunan Adam sama. Adam berdosa, keturunan berdosa, 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 berdosa. Dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi ke generasi sampai sekarang tidak ada satu keturunan Adam yang tidak berbuat dosa. Lalu saya berdosa, kamu berdosa. Bolehkah kamu menolong saya? Tidak bisa dong. Bolehkah saya menolong kamu? Tidak mungkin dong. Bisakah orang di dalam penjara menolong orang lain keluar dari penjara? Tidak bisa, karena saya terkunci. Engkau juga terkunci. Dan yang pegang kunci bukan saya dan bukan kamu. Tapi secara teori gampang. Tolong dong, saya dibelenggu di penjara, saya mau keluar. Oh gampang, besok saya bawa kunci, buka pintumu, mari kita keluar. Jangan besok, sekarang. Tidak bisa, sekarang saya tidak ada kunci. Engkau tunggu malam, pagi, matahari terbit. Nah sekarang sudah besok. Sekarang bukan besok. Besok itu besok. Tapi kemarin engkau bilang besok, jadi hari ini dong. Iya, tapi hari ini. Besok itu besok. Tolong saya dong. Gampang. Nanti saya bawa kunci, buka pintumu, keluarkan engkau. Sekarang itu besok. Hari ini tidak ada kuncinya. Dan engkau tunggu besok. Besok ada besoknya besok. Besoknya besok ada. Besoknya besok punya besok. Besok punya besok punya besok. Ada besok punya besok punya besok punya besok. Besok terus. Besok terus. Akhirnya tolong dong bawa kunci. Itu gampang. Saya bawa kunci, buka pintu, bawa engkau keluar. Gampang. Tapi lebih dahulu kamu bawa kunci, buka saya punya pintu. Kalau kamu sudah buka pintu saya akan buka pintumu. Tapi saya tak ada kunci. Nah itu makanya besok ya, karena belum ada kunci. Jadi yang di sini tunggu situ, situ tunggu situ. Inilah agama. Banyak orang yang besar, baik Sokrates, baik Musa, baik Abraham, baik semua orang paling saleh. Mereka sendiri berdosa tidak? Jawab, mereka berdosa. Lalu orang berdosa, bagaimana menolong orang berdosa? Tidak mungkin kan? Itulah sebab Tuhan berkata, I send my only begotten Son, Jesus Christ, to you. I send the only Savior to be incarnated for you. Yesus menjadi manusia hidup di dalam sejarah. Yesus menjadi juru selamat yang sendiri tidak berdosa. Dan melalui dia yang sementara lebih rendah sedikit dari malaikat-malaikat, dia adalah manusia kedua, adalah Adam yang terakhir. Dia adalah satu-satunya kunci melepaskan kita. Itu sebab di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Saudara-saudara, anak-anak yang lain bertubuh dan berdarah, maka Yesus Kristus sendiri menjadi manusia yang bertubuh, berdaging dan berdarah supaya dia boleh mati. Saudara-saudara, siapakah Yesus? Yesus adalah Allah. Siapa Yesus? Yesus adalah manusia. Siapa Yesus? Yesus adalah satu-satunya yang sekaligus Allah dan manusia. The only person who is himself God entirely and who is himself man entirely. The perfect God incarnate to be perfect man. Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Lalu kenapa juru selamat adalah sekaligus Allah dan sekaligus manusia? Karena ini memungkinkan dia berada di tengah-tengah Allah dan manusia menjadi pengantara. Semua bicara pengantara. Semua 1, 2, 3. Pengantara. Siapa Yesus? Pengantara. Apa arti pengantara? Di antara
Allah yang tidak berdosa dan manusia yang berdosa. Di tengah-tengah Allah yang bersifat rohani dan manusia bersifat jasmani. Di tengah-tengah Allah yang suci dan manusia yang najis. Di tengah-tengah Allah yang di surga dan manusia ada di dunia. Dia adalah satu-satunya pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Dan ini duakah? Bukan, satu oknum namanya Yesus Kristus yang dua sifat Allah dan sifat manusia. Kenapakah hanya Allah tidak bisa menyelamatkan manusia? Maka agama yang ada Allah tidak percaya Allah dan manusia menjadi juru selamat yang esa. Yang menjadi percaya pada Allah di agama-agama lain tidak percaya Allah menjadi manusia. Tapi ini rahasia. Ini bijaksana Tuhan ada. The wisdom and the mystery of God, that He made His Son incarnated to be the flesh. Inilah alangkah besarnya rahasia ibadah. Allah menyatakan diri di dalam daging. Allah telah menjadi manusia. Allah telah jelma menjadi seorang yang sama dengan engkau dan saya. Saudara-saudara, di dalam diri Yesus Kristus ada kekuatan untuk menghapus dosa. Di dalam diri Yesus Kristus Dia mempunyai kuasa untuk membereskan dosa. Dan Alkitab berkata, serahkan dosamu kepada Yesus Kristus yang pernah sementara lebih rendah daripada malaikat, yang pernah diserahkan Tuhan hak untuk menguasai segala sesuatu, menaklukkan baik yang di angkasa, yang di bumi, yang di tengah-tengah laut. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib. Yesus Kristus menjadi satu-satunya pengantara, penebus yang mengeluarkan kita dari dosa, memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah berkata, barang siapa yang menerima Yesus, percaya kepada namanya, Dia akan memberikan hak kepada engkau untuk menjadi anak Allah. Saya mau tanya kepada engkau, bolehkah kita menyelamatkan diri? Tak mungkin. Bolehkah kita melepaskan diri dari berkuasa dosa? Tak mungkin. Siapakah yang sanggup? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Kecuali anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah dirinya Allah dan adanya dirinya manusia. Karena Dia adalah Allah, maka Dia berkuasa tidak terbatas. Karena Dia adalah manusia, Dia boleh mewakili engkau dan saya. Jikalau Yesus hanyalah Allah dan Dia bukan manusia, Dia tidak bisa mati. Ikut saya ya. Jikalau Yesus adalah Allah dan bukan manusia, 1, 2, 3. Jikalau Yesus adalah Allah dan bukan manusia, Dia tidak mungkin mati. Karena Allah tidak bisa mati. Maka Allah yang di surga mau menyelamatkan kita, tapi tidak bisa menanggung dosa kita, tidak bisa menanggung kematian kita, tidak bisa mewakili kita untuk mengalami kematian di dalam tubuhnya. Karena Dia Allah. Jikalau Yesus adalah Allah, Dia tidak mungkin mati. Semua 1, 2, 3. Jikalau Yesus hanyalah Allah, Dia tidak mungkin mati. Jikalau Yesus adalah manusia, Dia bisa mati, tapi tidak bisa bangkit semua. Jikalau Yesus hanyalah manusia, Dia bisa mati dan tidak bisa bangkit. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Dia adalah Allah di tempat maha tinggi, yang disembah sujud oleh semua malaikat. Dia mencintai kita, Dia turun ke dalam dunia, dan Dia menjadi pengganti kita, mati di atas kayu salib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, maka Tuhan berkata, barang siapa membawa dosamu kepada Dia untuk ditanggung oleh Dia, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yesus seperti seekor domba yang Paskah, yang digantung di atas kayu salib, dan Dia menanggung dosa kita. Sebagaimana orang Israel menyembelih domba, lalu mereka keluar dari tanah Mesir, demikian Yesus sebagai domba Allah
yang dipaku di atas salib, supaya kita yang datang kepada Dia dengan memikul dosa kita, memandang kepada Dia. Dan Alkitab berkata, seperti Musa mentinggikan ular di dalam padang belantara, demikian Yesus menjadi sesuatu pandangan pengharapan bagi kita. Kita memandang Dia, kita percaya kepada Dia, dan kita serahkan dosa kita untuk ditanggung oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, Martin Luther berkata, I put the burden of my sin on the cross, and from the cross Christ imputed the righteousness of God to me. Aku menyerahkan dosaku kepada Tuhan, dan Kristus memberikan keadilan kebenaran Tuhan kepada aku. Yang kuberikan adalah dosa, ditanggung oleh Dia, dan diberikan ada kebenaran Allah yang ditambahkan kepada aku. Saya bersyukur kepada Tuhan. Inilah namanya keselamatan. Saudara-saudara, barang siapa yang tidak pernah datang kepada Yesus, tidak pernah menangisi dosamu, karena engkau tidak sadar berapa jahat, berapa banyak dosa yang engkau perbuat yang melukai hati Dia. Engkau tidak pernah sadar berapa serius Yesus mesti mati bagimu. Sampai satu hari engkau mengetahui, the Son of God, the Lamb of God from heaven, come to share, to replace my position, and to be condemned, my God, in order to save me from my burden of sin. Saudara-saudara, Yesus mati di atas kayu salib mengganti saya, menerima murka Allah, menerima penghakiman Tuhan Allah, menerima keadilan Tuhan Allah, lalu memberikan pengampunan kepada saya, mengampuni segala dosa saya, memperdamaikan saya dengan Tuhan Allah. Dan barang siapa yang bertobat, sungguh-sungguh meninggalkan dosa, dia akan diampuni dosanya, dia akan diberikan hidup yang baru oleh Tuhan Allah. Maukah hari ini engkau berkata, di sini saya menyerahkan diri, saya menjadi orang yang mengaku dosa. Oh Tuhan, ampuni saya, bersihkan dosa saya, bersihkan kejahatan saya, bersihkan segala tanggungan dosa saya, perdamaikan saya dengan Tuhan Allah. Dan mulai hari ini saya bertobat, saya menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya untuk selama-lamanya. Maukah saudara? Maukah saudara dengan sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosamu, kembali kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala dan kita berdoa. Barang siapa yang hari ini sungguh-sungguh berkata, Tuhan ampuni dosaku, berilah keselamatan kepada aku di dalam Yesus Kristus, tanggunglah segala kejahatan, dosa yang aku berbuat. Saya mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Ada orang yang demikian, dipersilakan dengan sungguh-sungguh mengaku dosa, menerima Tuhan, dan berdiri dan maju ke depan, berdoa di depan Tuhan Yesus. Sekarang keluar siapa saja, siapa berkata sebagai anak remaja, saya mau hidup untuk Yesus Kristus, saya mau menjadi pemuda yang baik, selama saya hidup memuliakan Tuhan, memancarkan kemuliaan kehormatan Tuhan di dalam cinta kasih, di dalam kesucian, di dalam keadilan, di dalam kebajikan, di dalam kemurahan, pengampunan. Saya menjadi orang Kristen yang memancarkan kemuliaan dan kehormatan Tuhan melewati hidup saya pribadi. Ada orang demikian, silakan angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata, saya mau Tuhan menjadi orang Kristen memancarkan kemuliaan Tuhan, angkat tangan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang duduk di bawah, engkau berkata, saya juga mau menjadi orang Kristen yang memancarkan kebajikan kemuliaan Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang di bawah siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua orang yang mau memancarkan kemuliaan Tuhan yang sudah angkat tangan, semua berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri yang sudah angkat tangan. Sekarang saya memberikan panggilan terakhir. Siapa di tengah-tengah kita yang berkata, Tuhan, saya ingin mendengar panggilan Tuhan.
Kalau Tuhan mau pakai saya bersedia menyerahkan diri menjadi hamba-Mu, mengabarkan Injil, membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan, memperdamaikan manusia dengan Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Pemuda-pemudi yang berkata, Tuhan, pakailah saya menjadi hamba-Mu. Saya bersedia menjadi hamba-Mu, mengabarkan Injil. Ada orang demikian, angkat tangan di hadapan Tuhan, yang bersedia menjadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan siapa yang tahun lalu sudah menyerahkan diri, hari ini minta diteguhkan oleh Tuhan sekali lagi, angkat tangan juga. Siapa lagi? Yang tahun lalu sudah, yang dulu sudah, sekarang diteguhkan oleh Tuhan pada malam ini. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara yang mau menjadi hamba Tuhan. Sebagaimana saya menyerahkan diri sejak umur 17 dan sekarang umur 72, Tuhan menggerakkan saya memberi panggilan kepadamu, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Adakah orang terakhir yang berkata, saya juga, Tuhan panggillah saya bersedia mengikuti Tuhan. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Ada lagi, ada lagi. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan, ada lagi. Tuhan melihat tanganmu, Tuhan mengetahui janjimu, dan Tuhan menerima penyerahan dirimu kepada Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita masuk di dalam doa. Semua ikut saya berdoa. Bapa dalam surga, saya berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang demikian besar sudah dinyatakan kepada saya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang Kau utus menjadi juru selamat, menjadi pengantara satu-satunya di tengah-tengah Allah dan manusia. Oh Tuhan, pada malam ini saya datang kepadamu dengan merendahkan diri, mengaku segala dosaku, minta pengampunan dari Tuhan, pembersihan jiwa dari Tuhan, pemberian hidup yang baru kepada saya. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosaku. Kiranya Yesus Kristus memberikan hidup yang baru kepada aku, menebus jiwaku. Kiranya Roh Kudus membersihkan hati sanubariku. Dan mulai hari ini, tuntunlah saya, pimpinlah saya ke dalam hidup yang suci untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya bukan lagi milik saya sendiri, saya adalah milik Tuhan. Akan seumur hidup, sisa waktu saya mengikut Tuhan Yesus, mentaati pimpinan Roh Kudus, berjalan di dalam kebenaran, dan menyatakan kemuliaan Tuhan kepada sesama manusia. Dengar doa saya, terimalah permintaan saya, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Saya sudah berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap pemuda, remaja yang hari ini maju ke depan, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami telah menguraikan Mazmur ke-8 bahwa Engkau telah menciptakan seluruh alam semesta begitu indah. Nama-Mu dipermuliakan di seluruh bumi, dan Engkau telah menciptakan di atas semua yang paling penting manusia menurut peta teladan-Mu, dan Engkau memberikan mahkota kepada kami yang mulia dan hormat, sehingga kami boleh menjadi wakil-Mu, menjadi representatif-Mu di dalam seluruh alam semesta, memancarkan kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami yang selama ini begitu jauh daripada Tuhan, melupakan Engkau, hidup di dalam nafsu dan kedagingan diri kami sendiri yang melawan kehendak-Mu, yang menyedihkan Roh-Mu. Ampunilah kiranya segala dosa kami. Selamatkanlah
jiwa kami, tebuslah kami, dan lepaskan kami dari belenggu dosa. Beri kebebasan yang sungguh, kemerdekaan yang sejati. Beri kepada kami hidup yang baru. Singkirkan hati batu dari kami, sehingga kami menjadi manusia yang lembut, boleh mendengarkan suaramu, boleh melihat kemuliaanmu, boleh mentaati pimpinanmu, boleh mengerti suara Tuhan sendiri dan taat kepada Dia. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yang mau hidup memuliakan nama Tuhan, bersihkan hati kami, pimpin kami, beri hidup yang berkelimpahan kepada kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Yang mau menjadi hamba Tuhan, ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini saya mendengar suara-Mu, dan saya ingin mengikuti kehendak-Mu, menyerahkan diri kepadamu, menjadi hamba-Mu yang memberitakan Injil mulai sekarang sampai Yesus Kristus datang kembali. Beri kekuatan kepada aku untuk menjalankan janjiku di hadapan-Mu, setia dan tekun seumur hidup, tidak menyingkir daripada janjiku. Aku mengerti, aku bukan milikku. Aku telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Aku sudah menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Aku bergabung dengan Kristus di dalam rencana Allah yang kekal, dan aku mau menjadi hamba-Mu. Ajarkan aku untuk mengerti firman-Mu. Beri keberanian kepada aku untuk memberitakan Injil Kristus kepada sesamaku, supaya mereka juga mengenal Tuhan melalui salib Kristus, melalui kematian domba Allah. Tuhan, pakailah saya, urapilah saya dengan Roh-Mu yang kudus pada saat yang tertentu. Pimpin saya masuk sekolah teologi untuk disiapkan menjadi hamba Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Saudara-saudara, sekarang saya akan mendoa untuk menutup kebaktian ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman yang jelas sudah diberitakan kepada kami. Bagian-bagian yang sangat penting sudah kami dengar dengan tuntas. Kami mengetahui Engkau telah menjadikan manusia mewakili Engkau, punya peta dan teladan-Mu, boleh menyatakan kemuliaan kehormatan-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kan kami berdoa supaya setiap anak yang Tuhan tebus, yang Tuhan beli dengan darah Yesus Kristus, mempunyai kesadaran pengertian seharusnya kami hidup suci memuliakan nama-Mu. Seharusnya kami taat dan selalu mengikut pimpinan Roh-Mu yang kudus. Ajarkan kami untuk suka membaca kitab suci, suka mengingat firman-firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga seumur hidup kami adalah manusia yang bersatu dengan firman. Engkau berkata, siapakah yang boleh lepaskan diri dari perbuatan dosa, khusus anak-anak pemuda dan remaja, jikalau mereka menyimpan firman-Mu di dalam hatinya. Mulai hari ini kami berjanji akan menjadi orang yang rajin membaca firman-Mu, orang yang senantiasa berdoa kepada-Mu, orang yang setiap hari hidup di dalam kesucian, dan setiap hari penuh kesetiaan dan mau memberitakan Injil kepada orang lain, dan membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Peliharalah kami di dalam kehidupan yang kudus, untuk mempermalukan setan dan memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami terang dan garam untuk inisiatif mempengaruhi dunia yang rusak ini dan membawa manusia kembali kepada-Mu. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus
dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.